Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali pada hari ini saya mau sampaikan kebenaran firman Allah dan akan saya angkat satu tema, yaitu Allah tempat perlindungan. Bacaan ayat firman Allah terambil dari kitab Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai dengan ke-4, demikian bunyinya. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Saudara-saudara, di dalam janji penyertaan Allah terkandung pemeliharaan, pertolongan, perlindungan, dan lain-lainnya. Raja Daud menggambarkan perlindungan Allah itu seperti perisai. Di dalam Mazmur 3 ayat yang keempat, gunung batu keselamatan. Di dalam Mazmur 18, benteng, kota benteng. Kemudian menara yang kuat. Yesus menggambarkan perlindungan Allah bagaikan induk ayam yang menaungi anaknya. Sedangkan Yesaya menggambarkan bahwa Allah melindungi dengan memasang tembok perlindungan kuat sehingga tidak ada satupun yang dapat menembus. Saudara-saudara, kita melihat sosok atau tokoh Alkitab, yaitu tentang Ayub. Dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang setia, yang beribadah, yang takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Demikian saudara-saudara, bagaimana iblis pun mengatakan bahwa Ayub mendapatkan perlindungan daripada Allah di dalam ayat yang ke-10. Karena engkau memagari dia dengan perlindunganmu. Nah, demikian saudara-saudara, bagaimana Ayub mendapatkan perlindungan daripada Allah. Kita melihat mengapa dalam kenyataannya kehidupan orang percaya sering mengalami hal-hal yang menunjukkan bahwa Allah tidak melindungi mereka. Misal mengalami sakit penyakit, kecelakaan, perampokan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, syarat orang yang mendapat perlindungan Allah di dalam ayat yang tadi kita baca, di dalam ayat yang kedua, kita akan melihat syarat orang yang mendapat perlindungan daripada Allah. Pertama itu hidup benar. Dibenarkan karena iman kepada Yesus di kayu salib. Kemudian hidup di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam Yohanes 17 ayat ke-17, contoh kehidupan Ayub. Saudara-saudara, yang kedua adalah kesetiaan atau setia. Janji Allah hanya berlaku bagi orang yang setia. Allah menuntut kita setia dalam melakukan firman Allah. Dan kesetiaan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Galatia 5 ayat ke-22, di sana disebutkan diantaranya yaitu kesetiaan. Perang, pembunuhan, bencana alam, kecelakaan dapat terjadi, tetapi perlindungan Allah membuat kita aman di tengah-tengah ancaman. Di dalam Mazmur 91 ayat 4 sampai dengan 10, di sana menyebutkan hal-hal bahwa banyak kemungkinan terjadi, namun Tuhan membentengi kehidupan orang-orang yang berharap dan percaya kepada Dia.
Hidup orang percaya akan kehilangan perlindungan Allah apabila pertama yaitu hidup dalam kekhawatiran. Kekhawatiran yang berlebihan membuat kita lupa akan janji dan kuasa Allah. Allah tidak menghendaki kita hidup dalam kekhawatiran. Janganlah engkau khawatir akan sesuatu hal. Demikian dikatakan oleh firman Allah. Bila kita khawatir, serahkan semuanya itu kepada Allah. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Nah, ini saudara-saudara, hal-hal yang memberi jalan keluar di dalam kehidupan kita melalui firman-Nya. Yang kedua, mengikuti nasihat orang fasik. Mazmur pertama, ayat yang pertama. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nasihat orang fasik menyeret kita keluar dari perlindungan Allah. Ini yang harus senantiasa diperhatikan agar kita tidak kehilangan perlindungan daripada Allah. Kemudian saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana kehidupan yang senantiasa harus dijagainya. Yang ketiga, hidup dalam dosa. Allah hanya memagari orang benar. Di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-13. Tetapi dosa dapat membuat tembok yang dibangun oleh Allah roboh, sehingga iblis musuh dapat dengan mudah menyerang. Tembok dapat dibangun kembali melalui pertobatan. Nah, ini saudara-saudara, hal-hal yang diberikan jalan keluar oleh firman-Nya. Barang siapa mengaku dosa, maka dia adalah setia dan adil. Maka tembok yang roboh dapat dibangun kembali dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, ini saudara-saudara, hal-hal yang saya sampaikan pada hari ini. Kesimpulannya adalah demikian. Perlindungan Allah akan nyata apabila dalam keadaan apapun kita tetap menguatkan kepercayaan kita kepada Allah. Amin. Puji Tuhan, sebelum saya mengakhirinya, saya akan berdoa bagi kita bersama agar di dalam seluruh kehidupan kita mendapatkan pimpinan perlindungan daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kembali kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih. Berkat kemurahan dan anugerah daripada Tuhan atas kehidupan kami sebagai kasih karunia daripada Allah, sehingga kami dalam keadaan baik. Dan pada hari ini kami melaksanakan ibadah kami di hadapan Tuhan. Engkau yang memberi jalan keluar di dalam segala sesuatunya. Pada hari ini Tuhan, Engkau memberikan firman, yaitu perlindungan yang daripada Tuhan, agar di dalam janji-janji daripada Allah kami semua mendapatkannya sebagai orang-orang yang telah dibenarkan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan kami senantiasa membina akan kasih setia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di dalam sorga, pada hari ini bahkan hari-hari mendatang kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami dalam pimpinan kuasa Allah dengan segala perlindungan Tuhan. Engkau memberkati kami semua. Mereka yang ada dimanapun berada Tuhan, Engkau pun memberkati dengan penyertaan daripada Allah, perlindungan daripada Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit ataupun mara bahaya apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Oleh sebab itu saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita kasih karunia dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, mulai saat siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Ucapan berkat ini kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.